Bolangers, ini dia surga tersembunyi di timur Indonesia. Keindahannya begitu menakjubkan. Dikelilingi lautan biru dengan gunung berapinya yang menjulang tinggi. Yap, Banda Neira. Pulau penghasil rempah ini menjadi destinasi liburan yang diidamkan banyak orang loh. Tempat ini namanya Pohon Sejuta Umat. Spot foto terbaik yang jadi andalan dari Pulau Banda, tepatnya di Desa Lontoin, Banda Besar. Bagi Bolang dan teman-temannya, lokasi yang berlatar gunung api Banda dan laut lepas ini tempat bermain sehari-hari. Termasuk tempat mengisi perut seperti sekarang. Mereka mau masak tumis lasui atau siput jala. Woi, kerang itu terjadi kak? Ada namu. Bolang, ini semua sedang. Sudah. Setelah matang, daging lasui dipisahkan dari cangkangnya. Selanjutnya, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Lalu masukkan wortel dan daging lasui sampai matang. Jangan pikirin paman, tenang. Besok insya Allah kau tinggal. Pikirin indah aja. Pikirin ini dulu. Kira babuan pun enak deh. Masukkan sayur kelor, jagung rebus, tomat, dan air perasan jeruk nipis. Soal masak kayak gini sih, mereka sudah biasa. Membuat hidangan sederhana saat sedang bertualang. Tumis lasui rasanya gurih. Dagingnya kenyal, gak alot saat digigit. Karena daging ini masih segar, jadi gak ada aroma amisnya sama sekali. Betul ya. Enak kok. Di padis di. Makan itu tahan. Mereka suka banget lasui ini karena banyak mengandung gizi. Seperti protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Makanya mereka sehat-sehat kan? Pas banget untuk masa pertumbuhan. Tumis lasui ditutup minum kelapa muda. Wah, segar banget. Perut mereka pasti kenyang. Siap deh buat ngebolang lagi. Enak sekali teman-teman. Bolangers, seperti inilah anak-anak dari timur Indonesia, tepatnya di Pulau Neira bermain. Namanya putar roda. Oh iya Bolangers, pada abad pertama Masehi, Pulau Neira adalah pulau yang ramai didatangi kapal-kapal dagang negara asing. Jadi kalau Bolangers jalan-jalan ke sini, pasti bakal ketemu deretan bangunan kuno. Salah satunya adalah gereja tua ini. Gak cuma bangunan tua, sepanjang mata memandang, Pulau Neira juga menyuguhkan lukisan alam yang benar-benar memesona. Ada satu lagi yang menjadi ikon pulau ini, yaitu Benteng Belgika. Benteng Belgika berada 30 meter di atas bukit, tepat di tengah-tengah Pulau Neira. Hai guys, indah sekali. Gimana pandai guys? Oi, berteman dua, ayo. Ayo. Ya. Bolangers, meski tinggal di pulau kecil, tapi sumber daya alam di sekitar perairan Banda luar biasa.
Karena bukan hanya dari jenis ikannya saja, rezeki mereka juga berasal dari udang mantis. Paman, paman ada apa paman? Palopi. Bisa mati ke paman? Yun. Paman, Saat laut sedang surut, waktu yang pas mencari udang mantis. Bolang dan teman-temannya juga nggak mau ketinggalan. Ungkal paman. Apa? Ungkal, tak kiri paman. Ungkal, tak kiri. Ang takiri tu. Angkat, mana keluar. Atas. Wala keluar paman. Sare. Mana? Coba dikurang paman. Yun. Ya makasih paman. Jagung. Tunggu. Yuk. Bolang dan teman-temannya mencampur jagung manis supaya ada sayur-sayurnya gitu deh. Biar makin sehat. Menyala sekali kan masakan mereka? Langin semua selang. Sedang sudah. Adik ketumpian belayo. Terakhir, masukkan udang mantis yang sudah bersih ke dalam bumbu. Campurkan seluruhnya dengan cara aduk perlahan-lahan. Udang mantis ala si Bolang siap disantap. Mereka juga makan kentang rebus sebagai pengganti nasi. Selang beta baru dapat rasa depan enak ini. Besok bikin lagi kah? Bikin. Kau cari mana ini besok? Ntar kau dapat, intar apa itu udah. Udang mantis kaya kandungan gizi seperti protein dan asam lemak omega 3 yang cocok dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak. Udang mantis berdaging tebal. Rasanya juga manis dan gurih. Kulit luarnya juga kriuk-kriuk renyah di mulut. Kebayang sih kalau menikmatinya di restoran, harganya pasti selangit. Tapi kalau di tempat Bolang, gratis loh. Syaratnya cari sendiri ya. Makanya ayo ke Banda Neira. Jangan mulai pizza di mulu ih. Ayo habiskan, jangan sampai tersisa udangnya. Habis makan, enaknya main lagi di Bolangers. Yuhu! Seru! Loncat lagi Lang. Mumpung cuaca lagi cerah. Mereka bermain di Pulau Karaka. Lokasinya tepat di seberang Pulau Neira. Butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk menyeberang dengan perahu. Pulau Karaka memang gak seluas Pulau Neira. Pulau berbatu ini juga gak berpenghuni. Mereka suka banget berkunjung ke pulau ini karena suasananya masih sangat asri. Pemandangannya juga ciamik. Lompat tebing seperti ini membuat jantung mereka seperti mau copot. Seseru apapun permainannya, mereka tetap harus pastikan lokasi dan kegiatannya aman. Supaya bermain tetap mengasihkan. Betul nggak Bolangers? Tebing yang dipilih ini gak terlalu tinggi, sekitar 2 meter saja. Bagian dasar laut di bawah ini juga bukan area karang, hanya berupa pasir. Jadi aman deh. Bolangers, ada apa lagi ya di Banda Neira? Di Kepulauan Banda, pohon kenari banyak tumbuh di Desa Lontor, Pulau Banda Besar. Lihat deh, diameter batangnya besar-besar banget ya. Pohon beringin juga masih kalah besar. Pohon-pohon kenari di sini usianya ratusan tahun. Sejak dulu, kenari sudah menjadi sumber penghidupan warga setempat.
Buah yang berjatuhan seperti ini hampir selalu ada setiap hari. Pis, panas sudah banyak ke Pis? Sudah, di sini banyak barang. Pohon kenari tumbuh berdampingan dengan pohon pala, cengkeh, dan rempah lainnya. Bahkan pohon ini termasuk pelindung bagi pohon di sekitarnya. Bentuknya yang tinggi besar dapat menangkis uap air laut agar tidak mengenai pohon lainnya. Bi, beta bawa pulang kanar dari Bi ya. Iya, mau pulang sudah barang 10, mau pulang sudah lang. Iya, ayo Bi, assalamualaikum Bi. Ayo teman-teman. Salam, terima kasih lah lang. Ayo. Kenarinya sudah cukup Bolangers dan mau dibawa pulang. Bolangers, kenari mau diolah Bibi untuk menjadi kue cara. Kebetulan Bibi sudah memiliki kenari yang sudah kering. Buah kenari dibuka untuk diambil buahnya saja. Asra memarut kelapa, sedangkan kakak Bolang yang akan membuat adonan kuenya. Kue cara berisi tepung terigu, gula, dan telur. Setelah bahan dicampur, kemudian diberi sedikit garam. Asrah mari kasih kakak kasih kakak bikin ibu santang. Iya kak. Paling kakak hairai. Iya. Tambahkan sedikit bubuk kayu manis, kemudian aduk kembali. Bagi adonan menjadi 3, lalu beri pewarna makanan. Sambil menunggu adonan tercampur rata, buah kenarinya direbus dulu Bolangers. Perebusan dilakukan untuk melepaskan bagian kulit tipisnya. Semua bahan sudah siap. Saatnya mencetak kue cara. Tuang adonan ke dalam wajan berbentuk bulat. Bibi Bolang sengaja menaruh adonan dengan warna yang berbeda. Tuh lihat, belum matang saja sudah terlihat cantik ya. Saat kue mulai setengah matang, tambah topping kenari di bagian atasnya. Lalu tambahkan juga daun pandan dan kayu manis bubuk. Enak ke? Harum kalang. Iya, suarme. Kakak. Babo enak ke? Iya. Sambil menunggu kue matang, kakak, Adi, dan Asra bermain ABC 5 dasar. Yang kalah mukanya dicoret tepung. Seru. Kasih lang. Betul rasa lang. Coba panas. Enak lang. Sampai bagus. Enak ke? Iya enak ke? Enak ke Pis? Iya. Enak banget. Bolangers, ternyata bentuk kue cara mirip seperti kue lumpur ya. Tapi rasanya pasti berbeda. Kue cara bertekstur garing di luar dan empuk di dalam. Mau makan apa? Makan ini kok. Bete. Itu juga. Oke, yang enak lang, saya bikin lang. Enak lah. Iya, enak ke. Walaupun ukurannya kecil, tapi kalau makan satu buah, rasanya cukup mengenyangkan. Karena isiannya padat dengan karbohidrat. Tapi kalau mau lebih kenyang lagi, ya harus tambah lagi. Bolangers, ada lumba-lumba. Lima, mari lima. Makan. Di perairan Lakahia, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, beberapa di antaranya sudah jinak dan bisa berdekatan langsung. Sima ini salah satu lumba-lumba yang paling jinak. Oh iya, Sima ini tergolong sudah tua ya Bolangers. Kelihatan dari warna siripnya yang berwarna putih. Karena perairan di sini bersih dan banyak ikan, makanya mereka menetap di sekitar sini.
Coba kalau airnya kotor, mereka jadi susah bernafas dan pergi ke tempat lain. Makanya penting banget menjaga kebersihan laut supaya kelestarian satwa di perairan ini tetap terjaga. Bolangers, Bolang dan teman-temannya nggak sengaja bertemu lumba-lumba saat sedang menjaring ikan bersama kakeknya. Wih, banyak banget kan dapat ikannya? Buka pelan-pelan ikan. Supaya jangan terlepas. Untuk menangkap ikan yang berkumpul, memerlukan ketajaman mata Bolangers. Supaya bisa membedakan antara riak air dan riak arus yang ditimbulkan oleh kawanan ikan. Ayo, kita cari lagi. Iya, tadi kita cari-cari ke sana tuh. Nanti udah naik. Bolangers, kalau ngomongin cari ikan, di Sulawesi Barat juga ada loh kegiatan menjaring ikan. Atau disebut juga basoma untuk menangkap ikan roa. Sebelum soma diturunkan, siapapun yang ada di atas perahu harus jeli melihat pergerakan ikan. Di mana ada ikan roa bergerak dan bermain di atas permukaan air, di titik itu pasti banyak kawanannya. Saatnya beraksi. Turunkan jaringnya. Perahu akan memutar sambil menurunkan jaring. Mereka harus cepat. Saat itu juga ada yang menaburkan daun kelapa sebagai umpan supaya kawanan ikan gak berenang kemana-mana. Saat jaring diturunin, langsung deh ditarik. Sambil ada yang bertugas paka-paka atau menepuk-nepuk air supaya ikan tetap ada di dalam lingkaran jaring. Semakin lama lingkaran jaring semakin mengecil, ikan pun semakin tersudut. Tuh, ikan roanya sudah terlihat. Angkat. Ayo, tarik lagi. Menjaring ikan roa nggak cuma sekali dilakukan. Selama ikan masih terlihat di permukaan dan matahari belum terbenam, jaring akan terus diturunkan. Saat musim ikan roa seperti ini, Paman Bolang biasanya pulang membawa ribuan ikan. Banyak ya. Bolangers, di Sulawesi Utara, tepatnya di Pulau Kinabaluan, Likupang Barat, ada cara unik mengolah ikan roa, yaitu dengan pengasapan. Tapi sebelum diolah, Bolang mau bikin alat penjepitnya dulu nih, yang terbuat dari bambu atau biasa disebut regi. Pertama, belah bambu muda berukuran kecil ini jadi 4 bagian. Kalau sudah terpasang, tinggal pukul-pukul sampai bambu terbelah. Sekarang giliran Akram. Belah bagian ujung potongan bambu ini menjadi beberapa bagian. Semakin kecil semakin bagus. Kalau sudah, tinggal tarik deh satu persatu sampai robek ke bagian bawahnya. Potongan bambu kecil ini yang digunakan untuk pengikatnya. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal diberi tanda setiap potongan bambunya. Bang, bawa ini lang kasih Pak Bibi sana lang. Oh, anyam tuh gelap ya. Iya, Paman. Kalau urusan membentuk regi, Bibi Bolang ahlinya. Tapi nggak semudah yang dikira. Perlu konsentrasi dan ketelitian. Sebetulnya sih,
tinggal mengikuti pola yang sudah Bibi Bolang buat. Tapi kalau nggak fokus, pasti salah terus. Oh iya Bolangers, regi hasil buatan di sini nggak cuma untuk keperluan pengasapan ikan mereka sendiri, tapi juga dijual untuk umum. Nah, jadi bagi yang perlu regi, datang saja ke desaku. Dijamin banyak. Saatnya menjepit ikan roa Bolangers. Satu regi ini berisi 20 ikan. Ikan roa harus disimpan dengan rapi dan mengikuti pola. Jadi nggak sembarangan. Oh iya, ikan roa yang akan diasapi ini pastinya ikan segar langsung dari laut. Biasanya saat nelayan pulang melaut, berapapun ikan roa yang didapat akan langsung diproses. Kalau sudah penuh, tinggal tutup jepitan reginya. Ikat kencang dengan tali bambu, lalu posisikan regi seperti ini ya. Kalau ikannya nggak berubah posisi, berarti sudah betul. Tapi kalau ikannya berubah posisi, harus dibongkar lagi. Berarti ada yang nggak pas. Yuk, sekarang tinggal bawa ke tempat pengasapan. Salah satu alasan ikan roa harus terjepit kuat karena posisi menyimpannya seperti ini. Bagian kepala ikan harus ada di posisi bawah. Alasan lainnya, supaya sisa cairan ikan yang masih tersisa bisa menetes melalui mulut. Susun kayu bakarnya dekat dengan tempat regi. Oh iya, kayu bakar yang digunakan untuk mengasapi ikan roa gak sembarangan. Harus kayu pohon ketapang, karena bisa membuat ikan roa berwarna kuning keemasan. Kalau pengasapan menggunakan kayu lain, warna yang dihasilkan gak sebagus pengasapan dengan kayu ketapang. Proses pengasapan ikan roa memerlukan waktu sekitar 3 hari. Jadi harus sabar ya. Dalam satu ruang pengasapan ini bisa menampung ribuan ikan roa. Wih, banyak ya. Wajar sih, karena ikan roa asap produksi di sini akan dikirim ke sebagian besar wilayah Likupang, bahkan sampai kota Manado. Bolangers, Bolang dan Bibi mau mengolah ikan roanya menjadi dabu-dabu roa. Sambal ikan ini memang sudah terkenal di mana-mana. Seperti ini nih cara buatnya. Pertama, bersihkan ikan roa asap pada bagian kulit, kepala, dan tulangnya. Karena bagian-bagian ini cukup keras untuk dihaluskan nanti. Kalau sudah, tinggal goreng deh ikannya. Tapi jangan terlalu lama menggorengnya, biar rasa dabu-dabunya nggak pahit. Selanjutnya, menyiapkan bumbu. Bawang merah, cabai, semua ditumbuk jadi satu sampai benar-benar halus. Kenapa Bi? So masak Bi? Oh iya. Pani martam ganti tuh Pani. Selanjutnya, giliran ikan roanya. Tumbuk sampai halus ya. Tinggal disesuaikan saja. Kalau ingin halus, berarti menumbuknya lebih lama. Jangan lupa tambahkan irisan tomat, lalu tumbuk lagi deh sampai halus. Beri sedikit garam, perasan jeruk lemon, dan terakhir minyak goreng. Aduk-aduk, jadi deh. Selain dabu-dabu roa, mereka juga punya resep ikan roa kuah sasi. Tentunya ala si Bolang dong. Pertama, panggang bumbunya di atas bara. Ada rica, bawang merah, tomat, dan daun bawang.
Awas, jangan sampai gosong ya. Kalau sudah, tinggal hancurkan semua bumbu ini dengan sendok. Gak harus terlalu halus kok, asal hancur saja. Selanjutnya, siapkan ikan roa asap, lalu taruh bumbu yang sudah hancur di atasnya. Tinggal siram deh dengan air panas. Dijamin, aroma bumbu bakarnya benar-benar tercium saat disiram air panas. Dabu-dabu roa paling enak dimakan dengan pisang goroho goreng. Gak ada duanya deh kalau keduanya sudah menyatu di mulut. Kalau kuah sasi, rasanya pedas-pedas gimana gitu. Apalagi makannya siang-siang begini. Pas banget, bikin mata melek. Ayo Bolang, habiskan makanannya ya. Apalang? Cenderawasih. Mas biasa kampung kita ya? Lihat Bolangers, Bolang dan teman-temannya bertemu burung cenderawasih. Wah, beruntung banget. Burung asli Papua ini dikenal juga dengan sebutan Bird of Paradise atau titisan dari surga. Karena keindahan warna bulunya yang membuat siapa saja kagum saat melihatnya. Mereka banyak beraktivitas pada pohon-pohon hutan yang tinggi untuk membangun sarang, bertengger, sampai mencari makan. Lihat sayapnya Bolangers, cantik ya. Oh iya, hewan ini dilindungi ya. Jadi gak boleh diburu, malah harus dijaga populasinya. Bolang dan teman-temannya punya cara sendiri untuk menjaga populasi burung dan hewan lainnya yang ada di hutan ini. Jadi saat musim kemarau tiba, banyak mata air yang mengering. Tapi di tengah hutan masih ada loh yang gak mengering, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Untuk itu, Bolang dan teman-temannya menyiapkan wadah air untuk minum burung atau binatang lain yang ada di hutan ini. Biasanya, saat memasuki musim kemarau, banyak burung dan hewan lain yang datang berkumpul untuk minum. Eits, tapi nggak sembarang naruh wadahnya ya. Harus tahu dulu di mana pohon tempat burung atau hewan lain mencari makan. Wah, ada kus-kus tutul berjalan di atas pohon. Sepertinya hewan merayap ini juga lagi cari minum tuh. Biar Otto yang siapkan wadah airnya. Selesai sudah petualangan anak-anak dari timur Indonesia. Seru kan? Jaga dan rawat selalu alam yang ada di sekitar kita ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.